Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqa'a man syaa min ibadihil mu'minin li ta'atihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila sabilir rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazi jahadu fi sabilillah li'lali kalimatin amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan solat hari raya Idul Fitri, dan juga kita bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Marilah kita berusaha mulai saat ini untuk meningkatkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga kita termasuk golongan muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada fitrah atau kemanusiaan yang suci sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaf, mengapa kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapat rezeki yang berkah? Demikian itu tidak lain dan tidak bukan adalah
berkat doa dari ayah dan ibu kita. Melalui kesempatan yang penuh barakah ini, khatib mengetuk hati setiap iman kita yang hadir di kesempatan yang barakah ini. Seluruh amal ibadah kita, solat, puasa, infak, sedekah, zakat, bahkan haji dan umrah kita, seluruhnya bertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ayah dan ibu kita belum meridai seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Astaghfirullahalazim. Istighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah jika hari ini masih ada anak yang hadir di masjid yang mulia ini, yang barakah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya. Sesungguhnya solatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Infakmu, sedekahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa harimu tidak sah, tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat insan kita kepada ayah dan ibu kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibunya yang masih mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seorang ibu, kata Nabi, adalah ibadah. Abu Aim berkata, bin Muhammad bin Jabbar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Zakaria menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya menceritakan kepada kami, Zakir menceritakan kepada kami daripada Muhammad bin Ibrahim, daripada Aisyah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, melihat pada tiga perkara ini adalah ibadah. Melihat kepada wajah kedua orang tua kita, melihat mushaf atau melihat Al-Quran, dan melihat laut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ibu dan ayah kita dalam tatapan sinis? Kerana kenapa? Mungkin hanya harta belaka, mungkin karena harta warisan, hingga kita menendang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ayah ibu kita. Coba kita lihat kembali, mengapa perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti, ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya semata. Demi Allah, mengapa kita hari ini menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak mungkin adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik, jadikan nasibnya lebih baik timbang ayah dan ibu kita. Itu adalah doa ibu kepada anak-anaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah, saat ini dikala sukses dan kita
sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Jikalau ayah dan ibu kita kaya, anaknya jadi raja. Tetapi terkadang jikalau anaknya sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai buruh. Bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Astaghfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajahnya ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Ma min waladin, kata Nabi, ma min waladin yanzuri ila waladin yang radu rahmatan illa kataballahu lahu bakilun nazrul hajjil mabrur. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ibunya dengan tatapan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya baginya, kata wallahu lahu hajjal mabrura, maka Allah akan menulisnya baginya satu pahala haji yang mabrur. Hadirin rahimakumullah. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah ibu kita? Astaghfirullahalazim. Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ibunya, tataplah wajah ibumu dan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya? Senyuman indah yang keluar ikhlas pada anak-anaknya. Senyum ibu tidak ada politik di dalamnya, tidak ada konflik di dalamnya. Ikhlas pada kita anak-anaknya. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu kita. Dikala kita sakit, ibu kita tidak tidur pagi ketemu pagi, digendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya, ya Rabb, sembuhkanlah anakku. Ya Rabb, sembuhkanlah penyakit anakku. Ya Rabb, angkatlah penyakit anakku. Kalau perlu, saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah itu ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput. Ibu kita semakin hari semakin rentak, butuh perawat oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia kita sendiri. Kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri masing-masing. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibu kita yang ikhlas dan tulus merawat kita. Ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu datang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, min akhun nas bihaisin simabati." Qala ummuka, qala summa min, qala summa ummuka, qala summa min, qala summa ummuka, qala summa min, qala summa abuka. Pada siapa saja aku harus berbuat baik dalam hidupnya, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi, ya Rasulullah? Ya Rasulullah berkata, ummuka. Setelah itu ibumu. Kata Nabi, setelah itu siapa lagi, ya Rasulullah? Summa ummuka. Setelah itu ibumu. Summa abuka. Setelah itu ayahmu. Ibu dan ayah. Tapi mengapa kita selalu bersampingkan ibu kita? Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu narkoba, sabu-sabu dan anak itu tidak ada baiknya, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya. Coba engkau kembali kembangkan ibumu.
Ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang keluar dari lisan ibumu, sabar anakku. Ibu akan tetap menyayangimu nak. Ibu akan tetap menyayangimu. Itulah ucapan seorang ibu yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas dan tulus, yang tidak pernah ada duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruhnya. Setiap keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas belian yang ada di muka bumi ini. Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun seluruh anak yang hadir di gambaran ini, yang penuh berkah ini. Oleh itu, tidak salah Nabi, seorang anak tidak akan pernah mendapat ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari ibunya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau belum ada ridho seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah terdapat di ridho kedua orang tuamu, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tuamu. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, khutbah Idul Fitri yang berkah ini, semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibunya, ciumlah tangannya sebelum keduanya semuanya tidak mata, sebelum keduanya masuk ke alam kubur atau alam barzah. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat, sangat rindu menatap wajah ibunya dengan doa berkata, ya Rabb, hari ini aku rindu menatap ayah ibuku. Ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Ya Rabb, kami rindu ya Rabb menatap wajah yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu kami. Kau lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami ya Rabb. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada keharapan bagi kami kepada Engkau ya Rabb. Ya Rabb, pertemukan kami pada ayah ibu kami kelak di dalam syurgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari nan fitri inilah waktunya yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rangkullah tubuhnya, cintailah, ciumlah tangannya yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya bersimpuh meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhoannya dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan marilah berdoa agar kita selalu mendapat perlindungannya dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan bersihkan pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pasti akan tersenyum melihat kalian dan doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan mereka, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Mungkin kita pernah mutus silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang barakah ini,
sama-sama kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar di setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberi ketabahan dalam menghadapinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajma'in warda. Allahumma la arba'ati khulafai rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ala baka sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita pejamkan mata kita dan angkat tangan kita. Bermunajat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Duhai Allah yang maha Rahman dan Rahimnya, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Allah. Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Rabb. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Rabb, panjangkanlah umur taat mereka ya Allah. Panjangkanlah umur taat mereka, umur ibadah mereka ya Allah. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kita, membesarkan kami ya Allah. Jangan mereka buat hati mereka terluka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka ya Allah. Ya Allah, untuk mereka ayah ibu kita yang sudah berada di dalam kubur sana, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan siksa mereka, jangan siksa dia ya Allah, jangan siksa dia ya Allah. Jadikan kubur taman surganya ya Allah. Ya Allah, kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Rabb. Jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami ya Allah, kami hanya ingin mempertemukan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, rindu ya Allah, rindu ya Rabb
rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan hangatan pelukannya. Ya Allah, ampunilah dan selamatkan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dan selamatkan kedua orang tua kami, ya Rabb. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Rabb. Bahagiakan dan muliakan sisa umurnya, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah akhir hayatnya husnul khatimah, ya Allah. Tolong, ya Allah, jangan kau siksa mereka, ya Allah. Ya Allah, tolong jangan siksa mereka, ya Allah. Tolong jangan siksa mereka, ya Allah. Tolong jangan engkau bebankan kepada orang tua kami. Tolong ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang diderita saat ini, ya Allah. Angkatlah semua penyakit-penyakit kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon sungguh banyak. Kami mohon, oleh sebab itu, ya Allah, ringankanlah beban kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wastajib lakum wala zikrullahi akbar.